Mari kita berdoa untuk menerima firman Tuhan. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, Tuhan telah menuntun kami memasuki bulan yang baru, bulan Mei tahun 2021 ini. Kiranya dengan firman-Mu, kami semakin tetap menyandarkan hidup kami dan pekerjaan kami kepadamu. Dan biarlah di dalam terang sinar firman-Mu, kami menjalani kehidupan kami pada bulan Mei ini. Bapa di surga, berfirmanlah, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam Yesus Kristus, terimalah doa kami ini. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita diambil dari kitab Mazmur pasal 40 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Aku mengabarkan keadilan dalam jemaah yang besar, bahkan tidak kutahan bibirku. Engkau juga yang tahu, ya Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, Daud mengalami keterasingan karena pembunuhan yang dirancanakan oleh Raja Saul baginya. Ia merasakan bagaimana menderita dan menjadi orang-orang yang terasing supaya dapat menyelamatkan dirinya. Ia juga merasakan bagaimana keterasingannya setelah dia disadarkan akan dosa-dosanya, pelanggarannya yang dia lakukan dengan mengambil istri Uria menjadi istrinya. Padahal ada banyak putri-putri Yerusalem, putri-putri Israel yang bisa dia jadikan menjadi istrinya. Keberdosaannya membuat dia menjadi terasing. Ancaman dari Raja Saul membuat dia menjadi terasing. Maka dia berharap bagaimana Tuhan menyendengkan telinganya, mendengarkan keluhan, mendengarkan jeritannya. Dalam bentuk nyanyian, dia mewujudkan itu. Inilah yang dinyatakan di dalam Mazmur pasal 40 ini. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ia menyadari bagaimana kalau bukan Tuhan yang menyelamatkan dia, maka dia tidak akan pernah selamat. Dia telah berada di dalam lumpur maut, tapi Tuhan mengangkatnya. Dia bukan menjadi orang-orang yang terasing, tapi dia menjadi orang-orang yang utama di tengah-tengah bangsa Israel. Oleh karena kasih Tuhan ini, maka dia menyatakan akan mengabarkan keadilan dalam jemaat yang besar. Dia akan memberitakan bagaimana kebesaran Tuhan, bagaimana perilaku-perilaku yang benar untuk berpihak kepada orang-orang yang menderita, agar orang-orang yang menderita bisa terbebas dari penderitaan. Dia menyatakan dia tidak akan menahan bibirnya. Dia akan dengan bersuara lantang menyatakan kebenaran. Dia tidak takut dengan situasi apapun yang mengekang dia, sebab dia telah meyakini Tuhan akan berkarya di dalam dirinya. Tuhan akan menolong dia untuk menyatakan kebenaran dan keadilan itu. Jadi saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, demikian juga kita sebagai orang yang percaya telah mengalami bagaimana kesulitan-kesulitan hidup, tapi Tuhan mengangkat dan membebaskan kita. Maka kita harus mengabarkan keadilan. Berbicaralah tentang keadilan Tuhan.
Berbicaralah tentang kebenaran Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan didiamkan, tapi tetaplah suarakan suara kenabian, suara Tuhan di tengah rumah tangga, di tengah kehidupan sehari-hari, untuk menyelamatkan, untuk membebaskan. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi orang-orang yang berani untuk menyatakan kebenaran Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Biarlah kami semakin dimampukan oleh kasih-Mu untuk berani menyatakan keadilan di tengah-tengah jemaah yang besar, karena kami tahu Tuhan akan